Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Bu Marlin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ajis? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana nih Pak Ajis? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu ya, jika Ibu tidak sibuk, bisakah kita berbincang sejenak Bu? Tentu saja bisa Pak. Kebetulan saya malam ini ada waktu luang. Jadi kita bisa berbincang-bincang sebentar. Kira-kira apa yang Pak Ajis harapkan dari pembicaraan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita pada Ibu, saya bisa dapat gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Memang ada masalah apa ya Pak Ajis ya, kalau saya boleh tahu? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya ketika pelajaran matematik itu terlihat kurang begitu semangat dalam belajar Bu. Dan tugas pun dia jarang mengerjakan. Itu yang membuat saya pusing menghadapinya Bu. Oke, baik Pak Ajis. Tadi Bapak bilang ada siswa yang kurang semangat untuk mengikuti pelajaran matematika dan juga dalam mengerjakan tugas. Apa Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematik. Oke, Bapak sudah memanggil dan menanyakan anak tersebut ya. Lalu dari pengamatan Pak Ajis, kira-kira apa nih penyebab anak tersebut kurang suka dengan pelajaran matematika? Jadi Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung nih pada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematik karena menurutnya pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Itu membuat anak tersebut malas mengikutinya. Itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Ya. Oh, jadi seperti itu hasil pengamatan Pak Ajis ya? Karena matematika itu pelajaran yang sulit ya. Lalu kira-kira apa nih kondisi ideal yang Pak Ajis harapkan dari siswa tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran matematik dengan baik Bu, seperti murid-murid yang lainnya. Begitu ya Pak ya harapan Bapak. Kalau misalnya kita rating nih ya Pak ya, 1 sampai 10. Tingkat motivasi belajar siswa Bapak itu kira-kira ada di angka berapa Pak? Terus terang ya Bu, saya nilai itu masih di angka 5 Bu. Di angka 5 ya Pak ya. Di angka Lalu 5. harapan Bapak itu ada di angka berapa Pak tingkat motivasinya itu? Ya mungkin kalau 10 terlalu tinggi Bu ya, mungkin di angka 9 Bu. Ya, saya inginkan di angka 9. Di angka 9 ya, itu harapan Pak Ajis. Oke. Lalu bagaimana Pak? Apakah ada tindakan-tindakan Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan pembelajaran dengan baik Bu, sehingga anak-anak tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan gitu. Jadi Bu, hal yang saya akan lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak Bu, melakukan ice breaking dan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Gitu. Jadi Bapak akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, menggunakan ice breaking yang menarik, menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Lalu, apakah ada metode yang berhasil yang pernah Bapak terapkan di kelas selama ini? Oh ada Bu, saya jadi pernah menggunakan itu namanya metode berbasis game dengan menggunakan media kartu bilangan, bilangan pecahan dan bilangan desimal. Jadi siswa saya bagi menjadi 2 kelompok, yang satu memegang kartu bilangan pecahan, kemudian yang satu lagi memegang kartu bilangan desimal. Nah, nanti masing-masing kedua siswa itu akan mencari nilai pecahan atau nilai desimal yang senilai begitu Bu, dan itu sangat berhasil Bu. Ternyata dengan metode game ini ya anak-anak itu terlihat antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Itu sih Bu pengalaman saya Bu. Oh seperti itu. Jadi Bapak menggunakan media kartu bilangan pecahan dan desimal, membagi anak dalam 2 kelompok ya Pak ya.
Oke, selanjutnya kira-kira siapa nih yang dapat membantu Pak Ajis dalam menyusun dan menjalankan rencana tersebut, Pak? Itu saya akan menyusun rencana itu dengan mungkin dengan bantuan kepala sekolah Bu ya, kemudian juga dengan rekan sejawat dan tak lupa saya akan mengkomunikasikan ini dengan wali murid atau orang tua siswa Bu, begitu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga dengan wali murid Bapak. Oke, lalu apa nih, kira-kira berapa lama nih waktu yang Bapak butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut? Sepertinya tidak butuh waktu lama Bu ya, hal ini akan saya terapkan secepatnya, hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu ya Bu, karena memang sesuatunya tidak ada yang instan ya Bu ya, tergantung dari usaha kita Bu ya, begitu. Oh, seperti itu. Ya, baik, berarti secepatnya ya, Pak, ya. Jadi, kapan nih, Pak, Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Wah, kayaknya secepatnya Bu, mungkin dalam waktu 1 minggu ini akan saya laksanakan Bu. Baik, Bapak mengatakan rencananya akan dijalankan secepatnya dalam waktu 1 minggu. Kemudian nih, komitmen apa yang akan Pak Ajis lakukan agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik? Baik, mungkin saya akan konsisten Bu ya, konsisten belajar terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga saya akan mengikuti berbagi praktik baik mungkin yang diselenggarakan oleh Kombel itu baik di sekolah maupun di luar sekolah Bu, begitu mungkin ke depannya. Oh, jadi seperti itu ya komitmen-komitmen yang akan Bapak lakukan. Di antaranya akan mengupdate informasi yang ada, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi di kelas. Baik Pak Ajis, untuk selanjutnya adakah dukungan dari pihak sekolah yang Bapak butuhkan? Di sekolah dukungan sarana prasarana telah saya dapatkan Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari dalam diri saya saja Bu yang harus konsisten dalam menjalaninya gitu Bu. Oke, baik. Jadi ada dukungan sarana dan prasarana dari pihak sekolah ya. Kemudian dukungan dari bagaimana selanjutnya perasaan Pak Ajis setelah berbincang mengenai masalah ini? Masya Allah lega sekali Bu, rasanya saya telah menemukan solusi ya atas permasalahan saya dari perbincangan kita ini Bu. Oke, semoga rencana Pak Ajis berjalan dengan lancar ya. Nah, alhamdulillah kalau Pak Ajis sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ajis. Semoga Pak Ajis bisa menerapkan komitmen-komitmen yang telah Bapak rencanakan. Terima kasih Bu Marlina atas waktunya. Sama-sama Pak Ajis. Sekali atas pencerahan yang diberikan oleh Bu Marlina pada kesempatan hari ini Bu ya. Terima kasih Bu Marlina Alhamdulillah. ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Tabel 4. Refleksi diri latihan coaching. Pertanyaan pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu yang pertama, saya dapat fokus pada Koci sehingga Koci dapat lebih terbuka. Yang kedua, saya telah memandu percakapan coaching dengan alur Tirta. Yang ketiga, saya dapat mengenali potensi yang dimiliki Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Yang keempat, saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu yang pertama, saya perlu banyak latihan untuk mendengarkan dengan rasa. Yang kedua, saya perlu banyak latihan untuk dapat berpikir kritis. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kehadiran penuh atau presence sebelum dan saat melakukan coaching yaitu yang pertama,
saya akan memberikan perhatian penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coachee merasa nyaman, rileks untuk berbicara. Yang kedua, saya akan mencatat poin penting dalam percakapan. Yang ketiga, saya fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coachee. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal-hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu saya akan memperbanyak praktik latihan coaching dengan alur Tirta. Yang kedua, saya akan mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga, saya akan memberi pertanyaan terbuka kepada coachee sehingga coachee dapat menyampaikan permasalahan yang dialaminya dengan terbuka dan lugas. Kemudian yang terakhir itu dari Pak Ajis, ya dari coachee, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Apa Pak tadi Pak? Iya tadi Mas Allah sih lega sekali ya, saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Bu Marlina dan kemudian saya juga menemukan solusi atas permasalahan saya di kelas begitu. Saya sangat berterima kasih. Iya Pak Ajis, makasih Pak Ajis.